Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali di dalam pemahaman Alkitab yang hari ini kita bersama-sama belajar dari Yesaya terkait dengan ketulusan hati dalam mengasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan bahkan sebenarnya di dalam hidup sehari-hari, di dalam masyarakat, masalah ketulusan hati itu seringkali menjadi hal yang penting untuk kita sungguh-sungguhi ketika mengerjakan hal-hal yang baik. Bahwa ada tantangan di dalam mengupayakan yang baik itu akan menjadi hal yang selalu ada. Bahwa untuk melakukan hal yang baik itu pun akan ada banyak tantangan. Dan saya rasa ketika kita bersama-sama bisa memilah gitu ya, mana hal yang baik dan buruk, benar dan salah, bahkan di sisi yang lain tentang hal yang indah dan kurang indah, itu pun akan menjadi proses kita untuk lebih memahami apa yang menjadi bagian kita di dalam berkarya, dalam melakukan sesuatu, dan dalam konteks hidup beriman, di dalam kita mengasihi Tuhan, baik itu melalui hidup harian kita sebagai pribadi maupun peribadatan sebagai jemaat Tuhan. Nah, kitab Yesaya ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana di dalam kehidupan bangsa Israel pernah terjadi situasi di mana apa yang menjadi ritual hidup beragama itu berhenti pada ritual belaka. Padahal sebenarnya ketika kita merancangkan sebuah tata ibadah, peribadahan-peribadahan yang dikerjakan adalah dalam rangka mengasihi Tuhan. Entahkah itu ketika kita bersama-sama di dalam komunitas maupun sebagai pribadi yang memang melakukan ritual keagamaan itu. Nah, ketika kemudian peribadahan itu sekedar sebagai tindakan yang dikerjakan sebagai tindakan saja dan bahkan hatinya jauh dari Tuhan, itu menjadi teguran yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Dan ketika bersama-sama memperhatikan bacaan kita yang tadi sudah kita sama-sama ikuti, kita melihat bahwa teguran yang sangat keras diberikan oleh Yesaya. Ketika Yesaya menyebut pemimpin-pemimpin manusia Sodom, pengajaran Allah kita hai rakyat manusia Gomora, itu mau menggambarkan bahwa perilaku mereka itu sudah mirip dengan orang-orang di Sodom dan Gomora, di mana di dalam tradisi bangsa Israel kedua kota itu menjadi gambaran kota yang syarat dengan kejahatan gitu. Bahwa Sodom dan Gomora dihanguskan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan karena kejahatan mereka itu menjadi catatan yang sangat kuat diterima oleh bangsa Israel sebagai gambaran keberdosaan. Jadi kalau disebut manusia Sodom dan manusia Gomora, itu berarti mereka sudah dikategorikan jahat di mata Tuhan. Nah, ini yang kemudian oleh Yesaya menjadi teguran yang sangat keras bagi bangsa Israel saat itu. Sehingga di ayat yang ke-11 itu dikatakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu dengan korban bakaran yang diberikan, baik itu berupa domba jantan, lemak dari anak lembu, gemukan, darah lembu jantan,
domba-domba, kambing jantan, itu oleh Tuhan dinilai sebagai hal-hal yang sekedar ritus belaka, sekedar kegiatan manusiawi belaka. Padahal pada awalnya ketika Tuhan menetapkan adanya korban bakaran, korban yang memang diserahkan kepada Tuhan itu sebagai ketulusan hati untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sebagai wujud mengasihi Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu sekedar sebagai kegiatan saja. Kemudian ketika mereka datang beribadah, mereka ternyata juga ya seperti sekedar melakukan ritual peribadatan. Di ayat 12 dikatakan, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahkan mereka dikatakan menginjak-injak bait suci. Seolah-olah apa yang dilakukan itu justru menodai kekudusan bait Allah, karena yang mereka lakukan untuk peribadatan itu kurang berkenan di hadapan Tuhan karena mereka masih melakukan kejahatan. Lalu teguran yang keras juga disampaikan di ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, baunya adalah kejijikan bagiku. Waduh, itu rasanya kita kalau berada di posisi bangsa Israel itu teguran yang sangat keras. Bahwa persembahan itu kan menjadi bentuk bakti kita kepada Tuhan. Tetapi ketika dilakukan jauh dari ketulusan hati, itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Dan teguran yang sangat keras ini sebenarnya mau mendorong bangsa Israel kepada sebuah pertobatan untuk mengubah apa yang saat itu sebenarnya menjadi kegagalan bangsa Israel untuk menghayati kesungguhan di dalam ritual peribadatan. Selanjutnya juga dikatakan kalau merayakan hari raya yang menjadi perayaan bagi Tuhan di dalam peribadatan mereka, Tuhan pun merasa bahwa hal itu mendukakan hatinya. Tuhan mengatakan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Dan itu rasanya kemudian akan menjadi teguran yang sangat keras kepada bangsa Israel. Dan dilanjutkan di ayat 14 dikatakan bahwa aku benci melihatnya, semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Seolah-olah Tuhan itu merasa lelah dengan permukaan yang dikerjakan oleh bangsa Israel, seolah-olah mereka itu sedang melakukan tindakan yang mengasihi Tuhan, padahal di lubuk hati mereka apa yang menjadi latar belakang tindakan mereka itu belum sesuai dengan apa yang muncul di dalam tindakan peribadahan itu. Dan itu yang sebenarnya didorongkan oleh Tuhan supaya mereka mengalami pertobatan, mereka mengubah motivasi mereka di dalam melakukan peribadahan itu kepada hal yang sungguh mengasihi Tuhan. Jadi di sini bangsa Israel ditegur dengan keras ketika mereka melakukan tindakan-tindakan keagamaan, tetapi hati mereka jahat, hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka masih melakukan hal-hal yang jauh dari perkenanan Tuhan. Dan oleh karena itu, kemudian Tuhan mengajak supaya bangsa Israel ini melakukan refleksi di dalam kehidupan mereka. Apakah mereka itu bisa melihat bahwa apa yang mereka kerjakan itu penting untuk dievaluasi. Dan ketika mereka tahu bahwa ternyata motivasi hati yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan itu bisa diproses menjadi langkah pertobatan. Memang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita
dari manusia lama kita menjadi manusia baru, terjadi pertobatan. Itu pertobatan yang mendasar ketika kita kemudian masuk menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi pun ketika kita sudah menjadi umat Tuhan, kita membutuhkan pertobatan dalam rangka pertumbuhan iman kita. Di dalam kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan justru ketika bangsa Israel ini jatuh di dalam ritualisme, artinya hanya mementingkan upacara keagamaannya saja, tetapi hatinya belum sepadan dengan apa yang dilakukan di dalam kegiatan keagamaan itu, mereka diminta mengalami pertobatan di dalam rangka mereka lebih sungguh di dalam mengasihi Tuhan. Sehingga ritual keagamaan ketika mereka mempersembahkan korban bakaran, mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah, merayakan hari raya keagamaan, semuanya itu didasari dengan kesadaran penuh bahwa semuanya itu adalah dalam rangka mewujudkan kasih Tuhan di dalam peribadahan. Dan itu yang kemudian didorongkan kepada bangsa Israel untuk mengalami pertobatan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Artinya itu mereka diminta untuk mengevaluasi apa sih yang sudah kalian lakukan. Kalau ternyata itu masih berbau kejahatan, ya basuhlah, bersihkanlah. Bahwa menjadi penting untuk memurnikan motivasi di dalam mengasihi Tuhan itu dari dalam hati. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Jadi apa yang sudah dilakukan itu dievaluasi. Kalau kemudian kelihatan bahwa ada hal-hal yang perlu dihentikan, ya hentikanlah, karena ada hal-hal yang memang jahat di mata Tuhan. Hal yang penting untuk kemudian kita hayati bersama bahwa kalau kita sudah memiliki indikasi menilai apa yang kita lakukan itu jauh dari perintah Tuhan, ya yang paling gampang dari 10 perintah Tuhan, bahkan kita melanggarnya, misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini itu, kemudian menjadi tolok ukur kita, kok ternyata masih ada nilai-nilai itu yang kita masuki, ya berarti kita perlu mengalami pertobatan itu. Sehingga menjauhkan hal-hal yang jahat itu termasuk ketika kita sadar bahwa ada hal-hal yang salah yang sudah kita lakukan, ya mari kita hentikan gitu. Jadi mengevaluasi terhadap apa yang kita lakukan di masa lalu, maka kemudian di masa kini kita bisa tahu mana yang perlu kita hentikan, mana yang kita perlu lakukan untuk mengambil langkah pertobatan, memulai hal baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam bacaan kita tadi, Yesaya menekankan berhentilah berbuat jahat. Itu sebagai komitmen di hari ini, dan kemudian belajarlah berbuat baik. Nah, itu yang kemudian menjadi proses pertobatan yang terjadi di dalam rangka kita lebih tulus di dalam mengasihi Tuhan, sehingga ketulusan hati di dalam mengasihi Tuhan yang mewujud di dalam peribadatan yang kita lakukan bisa sungguh-sungguh terjadi, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika kita sudah bersama-sama memproses diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, berhenti melakukan yang jahat, mulai melakukan yang baik dengan belajar, melakukan bagian terbaik kita untuk mengasihi Tuhan, maka yang kemudian menjadi langkah kita ke depan adalah hal-hal yang memang menjadi upaya kita seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Mengusahakan keadilan, mengendalikan orang yang kejam, membela hak anak yatim, memperjuangkan perkara janda kalau pada waktu itu menjadi hal yang
menjadi bagian dari hal-hal yang dianjurkan oleh Tuhan sebagai langkah perbuatan yang membawa kebaikan, menjadi perwujudan bahwa ibadah itu bisa mengubah perilaku orang menjadi lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan, itu mewujud dalam tindakan nyata. Tentu itu yang juga diharapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kemudian ada ayat terkenal yang disampaikan di dalam Yesaya 1 ayat 18 yang seringkali dipakai sebagai ayat berita anugerah, bahwa Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, warna merah yang digambarkan dengan kirmisi dan kain kesumba itu memang warna merah yang saat itu dekat dengan kehidupan bangsa Israel saat itu. Ada yang disebut kirmisi, dan kain kesumba itu juga adalah kain yang diberi pewarna merah dari ulat atau dari tumbuhan juga yang bisa memberi warna merah. Kalau kirmisi itu dari sejenis binatang air yang bisa mengeluarkan warna merah, begitu. Bahkan itu pun yang warna merah yang dihasilkan memang di dalam kesengajaan untuk memberi warna itu pun bisa dibasuh menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Menjadi gambaran bahwa kasih Tuhan yang besar itu akan menghapus segala dosa dan kesalahan manusia yang sudah dilakukan ketika dia mengalami pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa membersihkan semua kesalahan itu dan kemudian mendukung manusia yang berada di dalam pertobatan itu untuk memperbaiki kelakuannya, sehingga akan kemudian menghasilkan pribadi-pribadi yang menjadi baik di dalam menjalani kehidupan ini, terutama ketika berkaitan dengan peribadahan yang dilakukan. Tentu harapannya peribadahan-peribadahan yang dikerjakan itu akan membawa hati yang mengasihi Tuhan itu mendapatkan sarana di dalam kebersamaan sebagai umat untuk mewujudkan bagian terbaik mereka, memberi persembahan di dalam pertemuan ibadah, merayakan hari raya keagamaan, itu menjadi ekspresi dari iman dan ketulusan hati di dalam mengasihi Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah dengan sungguh mengusahakan ketulusan hati kita di dalam mengasihi Tuhan? Tindakan-tindakan yang kita lakukan di dalam hidup beragama kita, apakah juga sudah kita dasari dengan hati yang tulus tadi? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika kita beribadah, ketika kita datang di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan, ketika kita memberi persembahan, ketika kita merayakan hari raya keagamaan yang kita jalani, apakah itu sungguh menjadi ekspresi sukacita kita karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tentu kita berharap bahwa seiring berjalannya waktu, ekspresi kasih kita kepada Tuhan itu memang berasal dari ketulusan hati kita. Ya, patut kita akui bahwa kadang-kadang kita pun masih jatuh di dalam dosa yang masih mungkin kita lakukan selama kita masih terdiri dari darah dan daging di dalam tubuh kita. Ya, hal-hal yang bersifat kedagingan kita itu pun bisa membawa kita dalam dosa. Tetapi kalau itu kita sadari dan itu kita lakukan di dalam rangka kita mengalami pertumbuhan, tentu pertobatan yang kita lakukan di dalam proses bertumbuh ini akan membawa kita semakin hari semakin baik. Kan menjadi arah kehidupan kita sebagai orang Kristen ini kan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau di dalam proses kita bergerak ke sana itu mengalami kegagalan atau dosa, ya kita perlu segera bertobat.
kita sudah melakukan pertobatan awal menjadi anak Tuhan, di dalam pertumbuhan kita sebagai anak Tuhan yang semakin serupa Kristus itu pun kita perlu juga melakukan pertobatan-pertobatan di sana. Dan dengan demikian kita terus berproses untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas anak-anak Tuhan. Dan kiranya baik di wilayah maupun di dalam kebersamaan sebagai jemaat Tuhan di GKI Ngupasan, kita semakin mengalami pemurnian di dalam ketulusan hati kita mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.